warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah. Di akhir pertemuan kita dalam majelis yang mulia ini, Abuya ingin menyampaikan kalimat yang sangat penting sekali, yaitu di mana kita sekarang mungkin banyak yang menyaksikan bintik-bintik pertengkaran, bahkan sampai bintik-bintik perpecahan dan bintik-bintik daripada perkelahian dan bintik-bintik daripada peperangan. Kita menyaksikan berbagai perseteruan di antara para pemimpin-pemimpin bangsa, khususnya di Indonesia. Dan Buya sangat khawatir sekali terjadi pertumpahan darah karena permusuhan antar orang-orang besar yang punya kekuasaan, bahkan punya pasukan, punya kekuatan, punya senjata, ahli di bidang politik. Ini tentu sangatlah berbahaya dan kerugiannya akan besar sekali, terutama bagi rakyat. Maka Buya menghimbau kepada semua bangsa Indonesia, khususnya kepada umat Islam, terutama sekali kepada jamaah Buya dimanapun berada, agar satu, kita tetap taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Catat oleh kita. Kan, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh pemerintah, walaupun pemerintah itu non-muslim. Ingat, walaupun pemerintah itu non-muslim, ketika aturannya dan perintahannya itu tidak menyalahi aturan Allah, aturannya untuk membangun kebaikan, kemaslahatan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, intinya kebaikan, maka kita harus taat. Ya, kita harus taat. Allah mengajarkan kepada kita taat, ya. Dan Rasulullah SAW melarang kepada umatnya menggulingkan pemerintahan, melarang kepada umatnya memerangi, ya, pemerintah. Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai, kita sabar dan kita mencari cara yang terbaik.
Cara yang terbaik. Di Indonesia ini masih banyak cara. Karena di Indonesia negaranya demokrasi, bukan kerajaan. Artinya rakyat yang baik masih bisa mendapatkan solusi yang baik ketika ada pemimpin yang tidak baik, kebijakannya tidak benar, atau aturannya juga umpamanya merugikan rakyat, atau juga berseberangan dengan ajaran Allah. Di antara caranya, maka kita umat Islam harus mempersiapkan calon-calon yang baik, sehingga yang mengisi DPR dari pusat sampai daerah adalah orang-orang yang baik. Sering Buya sarankan itu. Jangan sampai kita memilih karena ada duit, karena ada masukan ke kita. Jangan kita memilih karena melihat hanya programnya bagus, karena banyak terjadi. Dari dulu juga program sudah bagus. Namun di balik program yang bagus terkadang terjadi ada niat-niat yang tidak baik, sehingga pada nyatanya akhirnya menjadi pejabat yang tidak baik. Nah, maka harus betul-betul kita membikin, kan? Terutama Buya menghimbau juga, mendorong kepada para ulama-ulama Allah agar membikin calon-calon pemimpin, wakil-wakil rakyat yang soleh, ya, yang beriman, yang takut oleh Allah, yang takut melakukan dosa kedzaliman, yang sayang kepada rakyat semuanya, yang cerdas, yang amanah, yang jujur, kan, yang ahli ya di bidangnya. Karena sering terjadi bukan ahlinya dan lalu menjadi anggota dewan ngurus negara, padahal dia bukan ahlinya. Karena diusung oleh kan masyarakat, akhirnya dia punya jabatan di DPR, dia bisa jadi pejabat, kan? Akhirnya apa yang terjadi kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya? Nah, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua diantaranya, yang pertama adalah membikin, kan? Siapa yang akan dijadikan RT di kampung kita? Siapa yang akan dijadikan RW di kampung kita? Siapa yang akan dijadikan kepala desa di desa kita? Ini harus dipilih oleh kita. Kita bikin, kan? Itu yang paling baik. Jangan kita menunggu ada yang datang minta dipilih, kan? Lalu menawarkan kebaikan-kebaikan sesaat. Tidak seperti itu. Kita yang bikin. Nah, ini nih calon untuk menjadi ketua RT nih. Ini calon untuk menjadi, nah, sampai calon untuk menjadi presiden, gitu kan? Jangan kita mendengar iklan, karena iklan nggak pernah ada yang jelek, kan? Walaupun nggak enak nomor 1, ya kan? Jangan pernah mendengar iklan, jangan. Tapi dengan cara kita menelaah. Karena mau tidak mau kita harus memilih yang telah dong orangnya, kan? Musyawarah dengan ahli Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh. Lalu istikharah, terus istikharah. Siapa ini calon yang terbaik? Allah nanti kasih tahu. Oh ini, udah. Kalau sudah datang isyarat dari Allah, sudah, kan? Lakukan itu. Menang atau tidak? Karena istirah dari kita kepada Allah, meminta petunjuk mana yang baik, bukan minta petunjuk mana yang akan menang, gitu kan? Boleh jadi ini dimenangkan oleh Allah, tapi ini merupakan istidraj, dan yakni pemberian yang dibarengi dengan apa? Dengan
murka, dengan tidak ridho, kan? Ya, ini dijadikan pemimpin. Siapa yang menjadikan? Ya Allah yang menjadikan, ya kan? Tapi Allah sebetulnya tidak ridho juga kepada pemimpin tersebut. Tapi Allah jadikan. Yang bikin iblis siapa? Yang bikin kesesatan di iblis itu siapa? Hakikatnya semua Allah. Hakikatnya Allah. Begitulah kehendak Allah, kita tidak bisa protes kepada Allah. Maka kita kalau meminta kepada Allah bukan meminta petunjuk siapa yang akan menang, tapi minta petunjuk siapa yang terbaik. Yang terbaik ini kadang kalah. Ini masalah. Saya memilih tidak salah. Gitu kan? Sehingga saya tidak berdosa dan saya dapat pahala kok, walaupun pilihan saya kalah. Catat oleh kita. Jadi bukan urusan menang dan kalah. Benar dan salah, bukan menang dan kalah. Ini urusannya benar dan salah. Lalu ya yang kedua, ya, caranya adalah kalau kita tidak bisa bikin, baru langkah kedua adalah memilih. Kalau kita tidak bisa bikin calon, kan? Mencetak calon-calon pejabat, mencetak calon-calon anggota dewan. Nah, tidak bisa kita, ya memilihlah kalau tidak bisa. Nah, memilih cara yang barusan Buya isyaratkan. Oh, ada cara yang ketiga, ada. Apa cara yang ketiga? Adalah dengan menggerakkan roda dakwah yang baik. Ini kan lebih fokus kepada ulama, ya. Ulama itu bergerak, kan? Memberikan nasihat-nasihat yang baik, arahan yang baik. Tidak dengan ujar kebencian, tidak dengan caci maki, tidak dengan merendahkan, tapi memberikan wawasan kebaikan, wawasan kebenaran yang luas, kan? Kepada pemerintah yang ada, kepada calon-calon pemerintah, kan? Kasih masukan, kasih masukan, kan? Dekati oleh kita para ulama. Kedekatan kita dengan pemerintah bukan kita mau minta duit, bukan kita mau minta proyek, tapi kan agar ini pemerintahnya ini kan menjadi pemerintah yang baik. Dia menjadi pemerintah yang dimuliakan Allah, diridhoi Allah, dicintai semua rakyat. Dia menjadi pemerintah yang kelak akan menjadi ahli surganya Allah. Dia menjadi pemerintah yang benar-benar kan bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi rakyat. Kita dekatin, kan? Kenapa? Karena boleh jadi, kan? Pemerintah itu, pejabat itu masih kekurangan di dalam wawasan keilmuan, dalam agama, mungkin dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik dia cerdas, ya kan? Tapi kalau dalam urusan agama, benar dan salah menurut Allah belum tentu. Sehingga nanti khawatir ada kebijakan yang nantinya menjadi ribut antar umat beragama. Umat beragama terusik gitu kan? Kenapa? Karena kebijakan yang memang ini dari orang yang kurang di dalam wawasan ilmu agama. Ulama perlu dekat, ngasih masukan, wawasan-wawasan keagamaan dan sebagainya. Para pejabat dibimbing untuk supaya dekat dengan Allah, kan? Untuk supaya mendapatkan pertolongan Allah. Dan ini juga untuk supaya lulus seluruh program-program pemerintah ini yang baik, bisa diterima oleh rakyat, dibantu oleh rakyat, gitu kan? Sehingga lahirlah negara yang tak baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ini yang diinginkan oleh kita. Ya. Ini cara yang keberapa? Yang kedua, dakwah terus cara yang kedua. Lalu
menyikapi sekarang ini ya, Buya mengajak kepada semuanya jangan ikut-ikutan menilai, jangan ikut-ikutan menghakimi. Ini benar, ini salah. Jangan. Ingat, jangan. Fahami ya. Jalani kehidupan kita dengan baik, jalankan agama dengan baik, kan? Jangan ikut-ikutan kepada urusan yang lagi bersatu. Dan Buya mengajak agar berdoa terus bersama-sama, kan? Untuk apa? Untuk keselamatan bangsa dan negara, keamanan, kesejahteraan, semuanya berdoa. Paham? Dan satu lagi, amanat Buya ini apa? Tetap kita menjaga kerukunan. Karena ini akan, kalau ada pemimpin yang berseteru itu bisa melebar. Karena memiliki apa? Kelompok atau apa namanya? Pendukung yang tentunya banyak. Nah, ini akan menjadi bentrok yang di bawah. Karena sama-sama ingin membela pimpinannya, walaupun pimpinannya salah, tetap akan dibela. Kalau punya senjata, ya akan perang. Nanti siapa yang mati? Bukan cuma mereka yang rugi, tapi orang yang tidak berdosa. Yang rugi orang yang tidak berdosa. Ingat, ya, tetap kita jaga. Siapapun itu, tetap harus diikat kesatuan persatuan. Jangan bisa pecah belahkan. Tidak. Nah, lalu ya, dalam doa Buya sudah tadi ke anak-anak santri agar mendawamkan, diantaranya adalah memperbanyak salawat ya, nariyah 11 kali setiap habis sholat, atau berjamaah 100 kali, gitu kan, untuk keselamatan bangsa dan negara, agar semua dapat hidayah, petunjuk, solusi kepada yang terbaik. Program pemerintah yang baik dorong oleh kita. Pemerintah sekarang lagi apa? Lagi mencari aset-aset negara, yang aset negara ini tertimbun, ada aset negara ini yang memang sudah curi, gitu kan, oleh si A dan si B. Kita dukung, kita doakan, dan semoga berhasil. Ya, karena kita sudah kehilangan banyak daripada aset negara, yang mana aset negara adalah hak milik bangsa semuanya. Paham ya? Mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya, dan kita berdoa terus negara kita, bangsa kita selalu dijaga oleh Allah, marwahnya selalu dijaga oleh Allah, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan dihujani dengan karunia Allah, rahmat dan keberkahan oleh Allah. Bijahin Nabi wa bisirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.